rasakan saat kita secara natural menarik nafas. Kita terhubung dengan sumber kasih murni di dalam diri kita. Keberadaannya selalu meliputi keberadaan diri kita. Inilah yang kita rasakan dan kita sadari sepenuhnya di dalam keheningan. Energi kita ditata, diselaraskan. Demikian juga segala jejak dosa di dalam diri, dengan murni dan tanpa syarat. Kita semua juga dikasihi dengan tanpa diskriminasi. Mengalir dari relung jiwa kita. Jiwa yang dijernihkan semakin ringan, semakin merdeka, terbebas dari segala akal duka cita atau penderitaan. Ketika panjenengan itu ketemu dengan secangkir teh manis, Anda nikmati. Tapi ininya harus berisi ya, kalau kosong nggak bisa mas. Kode. Jauh. Ya bagaimana saya bisa mencontohkan ini kosong nggak bisa pak? Ya, kalau kita merasakan ini semua dengan penuh syukur, terima kasih, kita meditasi mas. Panjenengan jalan, dia pagi-pagi dia menyusuri itu lapangan, dia pemandangan yang indah. Ya Gusti, hidup ini indah sekali. Itu meditasi. Ya cuma begitu doang. Apa perlu puasa? Ya nggak perlu juga kalau memang badannya nggak cocok. Noleh iyo terserahkan orang. Apa? Ya. Tapi kalau yang mau puasa ya silahkan bebas. Apa perlu wirid atau membaca mantra tertentu? Nggak ada yang nyuruh. Ya, saya nggak menyuruh kayak begitu, nggak penting. Ya, apalagi kalau kita membaca wirid segala macam itu dengan obsesi tertentu, ya bukannya tercerahkan, kita malah kesambat dia. Serius. Ya. Jadi kita sudah lah, pokoknya nikmatin hidup ini dengan penuh kesadaran. Ya. Lagi nyuci, kita nikmati. Ya. Apapun juga itu kita sadari sebagai sebuah momen bahwa kita selalu mendapatkan anugerah dan kasih dari Gusti. Semakin Anda tekun menjalani itu, semakin kita tulus menjalani itu, semakin kita digerakkan dengan cepat menuju kecerdasan. Kan vibrasi kita memancar, membawa damai kepada semua kelompok, semua pihak. Bahwa mereka tertarik, ya enggak apa-apa. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Barangkali punya jalan sendiri, ya kenapa enggak? Ya, gitu loh. Ya.
Dan kita juga bukan mau memperbanyak jumlah pengikut, nggak penting. Bukan itu. Orang lain nggak mau ngikut, ya udah biarin. Itu, itu punya jalannya masing-masing. Mau ngikut ya kita bagi tanpa ada yang disembunyikan. Jelas ya? Begitu. Pelembagaan jalan spiritual itu memang problematis. Apapun latarnya, apapun labelnya. Jadi nggak fair juga kalau kita hanya mengatakan itu menjadi problematis pada konteks agama-agama Semitik atau agama yang muncul di Timur Tengah. Karena sebetulnya pada awalnya yang ada itu cuma jalan spiritual. Gini loh yang senyatanya ya. Kalau yang benar tuh begini. Ada orang ya, yang lewat sebuah proses itu menemukan pencerahan. Dia bisa menjadi mengerti tentang hakikat kehidupan ini, tentang kenyataan diri manusia dengan segala kompleksitasnya, tentang perjalanan jiwa dan tujuan dari jiwa itu nanti mau kemana. Dia mengerti tentang hakikat dari jagat raya dan sang sumber yang ada di balik dan meliputi jagat raya. Intinya dia tercerahkan, bahagia, damai. Nah, orang seperti ini kemudian secara natural pasti akan menarik orang lain untuk mendekat, untuk bertanya nasihatnya apa sih. Seperti Anda itu kemudian tertarik oleh saya, gitu. Dan kemudian saya ajarin nasihatnya begini loh, ya. Dan Anda kemudian mengikuti nasihat itu. Ya udah cuma begitu doang yang namanya jalan spiritual. Kita nggak bikin kelompok, nggak bikin organisasi, nggak bikin aliran dasar, ya. Kagak. Nah, bahwa di kemudian hari nanti si yang ngajarin itu meninggal, nanti ada yang muridnya yang kreatif. Wah, dulu guru saya nggak sempat bikin agama, kita buat agama sekarang supaya orang-orang lebih mudah nanti untuk menjalankan ajaran ini, supaya ada tuntunan yang jelas. Oh, gini loh cara untuk tercerahkannya, cara ibadatnya. Itu loh dari sana. Nah, nanti kalau sudah muncul ide itu, walaupun tidak bagus, yang lain-lain akan nyusul jadi ruwet. Nanti siapa yang akan jadi atasannya? Siapa yang harus jadi imamnya? Wah, udah bubar. Bubarnya apa? Kan nanti akan ada kontestasi. Wah, saya aja, saya yang paling senior kok. Ya, gitu loh ceritanya itu. Itu tidak hanya terjadi di Timur Tengah, di Jawa juga sama. Makanya saya tidak mengatakan ini ajaran kejawen, siapa bilang? Bukan. Ini berafiliasi dengan apa? Ya nggak ada. Ini tentang jalan hidup yang saya lakoni sendiri, ya. Yang bisa saya ungkapkan apa rahasianya. Kalau Anda mau ikuti, enggak ya sudah. Dari semua keberadaan yang agung, terlimpah, tertumpah kepada Anda kekuatan yang menggerakkan, membantu mempercepat proses menuju pencerahan dan kemudian. Makatan ya. Jadi nggak usah neko-neko, ya. Perlu nggak saya puasa muntih? Ya. Di sini adanya tiwul kan nggak putih ya. Ya udah makan aja itu. Gini. Ini kan teh baru didatangkan. Saya kan nggak tahu ini tehnya panas atau hangat. Ya. Nah, Gusti itu seperti apa? Itu jangan hanya berdasarkan prasangka kita, ya. Bukan juga berdasarkan prasangka yang orang lain. Ya kita alami sendiri, kita rasakan sendiri. Bagaimana cara mengalami dan merasakan keberadaannya Gusti? Yang paling gampang kan dari hidup panjenengan sendiri. Sekarang jenengan hidup apa enggak? Hidup. Yang membuat hidup apa? Nafas. Karena tanpa nafas Anda mati. Berarti di dalam nafas itu ada daya kehidupan. Daya kehidupan itu menyimbolkan adanya kasih yang paling murni. Dari siapa? Dari sang sumber hidup. Jadi untuk kita sang sumber hidup, rasakan itu di dalam nafas Anda sendiri. Ketika kita merasakan kasih, daya hidup, sadar hidup yang nyata, kita akan sadar, oh iya, Gusti itu ternyata ada. Ya. Ngerti? Jadi Gustinya dialami dengan pengalaman langsung. Nah, kalau dengan pengalaman langsung ini,
Bisa nggak kita menyimpulkan bahwa Gusti itu sebetulnya mengasihi dengan tanpa diskriminasi? Benar nggak? Ya benar. Lawang hamburger itu dikasihkan kepada Anda kan nggak hitung-hitung Anda isi dompetnya berapa? Satu. Tidak menghitung-hitung Anda itu kulitnya warnanya gelap apa? Terang. Ya. Jadi tidak memperhitungkan soal latar sosial ekonomi, tidak memperhitungkan soal warna kulit dan ras. Dan yang ketiga, tidak juga memperhitungkan agama Anda apa. Wah, nasi ini Katolik, wis sak menyewe jalan. Oh, gue kejawen. Ibu situ. Kowe ateis rasa DKI. Islam wis akeh. Kan enggak begitu. Faktanya adalah kasih itu dilimpahkan tanpa diskriminasi. Jadi siapa yang dikasihi Gusti? Ya semua keberadaan, semua manusia, tanpa ada pilih kasih. Ya, bisa dimengerti. Itu artinya kita sudah mengenali Tuhan atau Gusti itu lewat pengalaman nyata. Dari pengalaman menimbulkan pengertian, ada penalaran. Oke? Kalau Anda hidupnya semakin selaras, di rumah tangga makin harmoni, pekerjaan makin mengasihkan, kita makin happy dalam menjalani semuanya dengan gairah yang penuh, itu berarti Anda berhasil. Loh, tapi kan saya nggak bisa lihat macam-macam. Sing ngongkon ngono ya sopo. Tapi saya nggak punya kekuatan supranatural. Loh, yang minta Anda begitu juga siapa? Kagak ada. Jadi laku spiritual itu bukan hal-hal yang kayak tadi, itu bukan. Laku spiritual itu Anda terhubung dengan spirit itu di sini, sumber kasih di sini. Jadi kalau Anda makin nyambung ke sini, Anda penuh kasih, Anda itu dari spiritualis. Kalau yang bisa ngelawang-lawang, pokoknya mesti gini yo, itu namanya supranaturalis. Ya. Yang punya kekuatan metafisik itu namanya supranaturalis. Sekalipun pada faktanya, kalau Anda semakin jadi semakin jumbuh sama Gusti, Anda juga pasti punya kekuatan supranatural. Tetapi sumbernya bukan dari yang aneh-aneh, sumbernya dari mana ya? Dari Gusti di sini, dari kasih itu sendiri. Gitu. Bisa dimengerti ya? Kalau Anda obsesif, saya pengen sakti, ya pasti nyasar. Anda nggak belajar spiritual namanya, Anda belajar supranatural. Ya, apalagi kalau kita punya asumsi bahwa yang spiritualis itu mesti ada aksesoris, gelang, cincin, yang enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Spiritualis itu Anda hidup dengan kasih murni, bahagia, damai sepanjang waktu. Udah begitu ya. Oke, jelas ya. Jadi misalnya panjenengan punya orang tua, sudah seto ya. Nah, apa yang beliau kemudian nanti rasakan di sana, itu kan cerminan dari kesadarannya beliau. Soal jenengan di sini tetap galau, itu urusannya panjenengan. Dia nggak ngerasain. Cuma ini aja ya, kok anakku kayak ini, gitu aja. Tetapi bukan jenengannya kayak apa yang membuat dia tertahan atau bagaimana, lakunya beliau sendiri. Tetapi kalau panjenengan tercerahkan, beliau bisa kebantu. Nah gitu. Oke. Kalau sebaliknya bisa beliau yang tercerahkan, dia bisa membantu kita juga. Ya bisa kalau kitanya manut sama tuntunan beliau. Kan faktanya begini, kalau di masa-masa awal kita belajar spiritual ini, pasti banyak di antara panjenengan itu yang dibimbing sama leluhurnya atau sama orang tuanya sudah meninggal, yang di sananya sudah bahagia. Dia menuntun di awal. Masalahnya kitanya ngerti apa enggak, dengar apa enggak, manut apa enggak. Meskipun kita terhubung, bisa terhubung meskipun dalam konteks almarhum sudah meninggal, kita istilahnya konser mengestu gitu. Ya wajar lah, karena kan tidak ada kematian sebetulnya, lumrah. Ya, jadi kita selalu terhubung dengan siapapun, tetap kita ada ikatan kasih murni dengan beliau. Yang penting kita tidak
apa namanya ya, yang melekat dalam artian kemudian selalu mengharapkan dia tetap ada sebagaimana adanya secara fisik gitu. Menolak kenyataan bahwa beliau sudah pindah dimensi, itu kan namanya kemelekatan. Tapi kalau kita maklum, ya sudah, kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi nyatanya beliau ada, ya sambungnya pakai sambung rasa. Tanpa kedukaan, tanpa apapun, mental, bahkan dalam kebahagiaan kita pancarkan kasih pada beliau, itu yang perlu. Jadi kalau pada saat ini kita itu jiwanya jernih, maka yang kita tarik dalam kehidupan kita itu ya hidup yang surgawi, hidup yang serba selaras. Sami mawon kalau nanti dalam detik terakhir kehidupan Anda tetap nyambung pada diri sejati, tetap merasa berterima kasih atas semua anugerah, tetap jernih, tetap bahagia, ya sudah. Ketika jiwa lepas itu, ya itu yang didapatkan. Gitu. Jadi nggak ada urusannya dengan identitas yang nempel di KTP, itu nggak ada pengaruhnya. Yang mempengaruhi cuma apa? Kualitas jiwa Anda pada saat itu. Maka kita berlatih sepenuhnya agar kita siap kapanpun juga melepaskan diri dari badan ini di dalam kebahagiaan dan kedamaian. Itu yang disebut sebagai husnul khotimah. Beliau kan begitu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nunggang rasa ngengar ing panggaya longing kaku rambat rambing so